Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Sumber 1 yang kami muliakan, Bapak Ibu guru SD Sumber 1 Barotangan dan berbahagia. Sebelum mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kami coba menghidayahkan sekalian sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir di tempat yang sejuk dan nyaman ini untuk mengikuti acara diseminasi dari CGP angkatan ke-10. Bapak sekalian, untuk acara pagi hari ini pertama pembukaan, kedua acara doa, kemudian acara inti penyampaian dari narasumber, dan ketiga doa berikut. Untuk acara ini kami tak buka menyampaikan untuk Rasulullah, kemudian dengan doa lengkap dari Ibu Alhamdulillah, Alhamdulillah, Al-Fatihah, kemudian doa yang lengkapnya akan dibacakan oleh yang terhormat Ustazah Nur Aida dari SDN Sumber 1. Pada akhirnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang hormat peserta acara pada pagi hari ini, kepada yang hormat semua ibu-ibu guru yang ada bapaknya, ibu guru yang mewakili tiap jenjang yang bisa mengikuti acara diseminasi budaya positif pada pagi hari ini. Maka kita berdoa mudah-mudahan acara ini diberikan acara keberkahan yang nantinya bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi Kasari, Ibu Syekh Syekh, Syekh Muhammad bin Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi zikri ilmu wa zikri fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Nur Aida dari Simo 1. Bapak sekalian, pengalaman berbagai kegiatan positif yang dilakukan oleh CGP atau guru penggerak angkatan ke-10 akan disampaikan pada siang hari ini apa saja yang menjadi pengalaman beliau dalam menjalankan tugas sebagai guru penggerak. Dan sebelum kita acara ini perlu kami sampaikan bahwa di akhir bukan kata-kata itu, ya. Jadi sebagai bekal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita berkumpul di sini dalam rangka berbagi ilmu di Bapak Ibu. Jadi ini acara dilaksanakan untuk berbagi pengalaman dari modul 1.4 yang telah saya pelajari sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini, hari Jumat tanggal 7 Juni 2024. Kita mulai saja,
Jadi hari ini kita berkumpul dalam rangka berbagi pengalaman dari aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang sudah saya pelajari. Next. Tujuan tentu saja tidak lupa dalam pemenuhan sebagai saya calon guru penggerak angkatan 10 pemenuhan tugas nyata modul 1.4. Next. Pada acara berbagi pengalaman hari ini terdapat beberapa konsep yang akan saya jelaskan. Disiplin positif itu sudah melaksanakan di kelas. Next. Pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Different itu diambil dari bahasa Inggris yang artinya adalah berbeda. Paradigma ini menekankan pada pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, pemecahan masalah, serta literasi digital. Dan ini merupakan perwujudan dari profil pelajar Pancasila. Next. Nah, Bapak Ibu, manusia itu pasti punya kebutuhan, dan kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi bertahan hidup itu adalah kebutuhan secara fisikly. Kebutuhan hidup itu harus dipenuhi untuk memenuhi kebutuhan biologis kita. Contohnya adalah untuk hal makan. Apabila kita lapar, maka kita butuh yang namanya makan. Karena kalau tidak makan berarti kita akan kelaparan dan akhirnya meninggal. Nah, hal ini merupakan salah satu contoh dari perwujudan bertahan hidup. Selanjutnya ada kebutuhan psikologis, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini kebutuhan akan cinta dan kasih yang harus diterima oleh setiap manusia, bukan hanya anak-anak saja. Dan rasa diterima dimanapun dia berada, merasa dihargai, itu merupakan salah satu kebutuhan psikologis yang termasuk ke dalam kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya ada kebutuhan penguasaan. Dan next ada kebutuhan kebebasan. Untuk kebutuhan kebebasan itu adalah kebutuhan akan kesenangan diri sendiri, mewujudkan keinginan apa yang dicita-cita. Selanjutnya tentu saja adalah kesenangan. Kesenangan ini kalau untuk anak-anak perwujudannya adalah tentang bermain, tertawa, dan lain sebagainya. Next. Di sini ada sebuah kasus. Jadi kita diminta untuk mengidentifikasi dari kebutuhan dasar manusia itu. Saya bacakan. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Nah, ini berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Mungkin ada dari ibu-ibu yang menyampaikan pendapatnya. Silakan. Terima kasih bersama. Dengan permasalahan ini, kalau menurut saya masuk pada kategori bertahan hidup tadi nomor 1. Jadi karena mungkin kalau dia sisa bayaran yang namanya Doni, si Doni ini tadi karena mungkin tidak sarapan, lapar, kan akhirnya mengurangi konsentrasi belajar. Nah, akhirnya bagaimana cara dia supaya bisa mengikuti pelajaran dengan baik? Akhirnya dia berupaya bisa perutnya terisi. Nah, akhirnya dia meminta paksa, sampai memaksa. Berarti dia mungkin sawo dan bekal tidak membawa. Sepertinya kalau memaksa ya. Kalau kategori memaksa itu berarti menurut saya dia tidak bawa apa-apa. Jadi akhirnya kepepet, akhirnya dia memaksa temannya
bisa memberikan masukan atau nasihat kepada si Doni untuk kedepannya mungkin sarapan dulu di rumah ya. Terus yang kedua, apabila dia makan temannya, saya kira nggak sampai memaksa, tapi karena kita belum memaksa itu sudah kepepet, dia lapar, sangat lapar, akhirnya dia memaksa temannya untuk meminta makan teman. Jadi mungkin ya, terima kasih. Apa yang disampaikan Ibu tadi saya setuju, tapi jauh sebelum tentu kita tidak akan pernah tahu kenapa dia memaksa meminta ke temannya. Untuk mengetahui itu kita butuh bertanya dengan anak tersebut. Tadi di awal sudah disampaikan kita ada segitiga restitusi. Jadi dalam segitiga restitusi itu kita tidak bisa menghukum anak secara langsung, tapi kita perlu berkomunikasi terlebih dahulu dengan anak tersebut. Kita tanya apa penyebabnya anak itu memaksa meminta makanan ke temannya. Setelah kita tahu penyebabnya baru kita ajak anak itu mencoba untuk memikirkan apa yang dilakukannya itu benar atau salah. Baru kita bisa mengambil tindakan untuk memberi hukuman yang tepat terhadap anak tersebut, dan tentunya agar tidak diulangi lagi. Terima kasih Bu Tuti. Jawabannya sangat mengena sekali Bu Tuti, karena ini yang berhubungan dengan pemahaman yang akan kita pelajari hari ini Bu Tuti. Nah, di situ Bu Tuti menjelaskan tentang hukuman, tentang segitiga restitusi. Di sini berarti jawabannya Bu Tuti gimana? Menurut Anda kira-kira, berarti kita belum tahu, kita belum nanyakan ke anaknya, hanya perkiraan kita saja. Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Yang pasti seperti yang disampaikan Ibu tadi, untuk bertahan hidup. Iya, gitu. Terima kasih Bu Tuti. Iya, jadi jawaban Bu Ida dan Bu Tuti sama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan makan fisik, yaitu tentang makanan, memenuhi kebutuhan itu. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu. Next. Nah, di selanjutnya ada yang namanya motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi? Motivasi merupakan dorongan yang dimiliki oleh individu yang dapat merangsang untuk melakukan tindakan-tindakan. Tentu saja tindakan-tindakan di sini adalah tindakan yang positif. Nah, terdapat unsur ekstrinsik dan intrinsik pada motivasi perilaku manusia. Kita tahu bahwa intrinsik itu berasal dari dalam diri kita dan ekstrinsik itu berasal dari luar diri kita. Untuk ekstrinsik, yang pertama ada menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Tadi sudah disinggung oleh Bu Tuti ya, bahwa kita melakukan sesuatu itu untuk menghindari yang namanya ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi istilahnya kita cari amannya saja, ya, zona nyaman, begitu ya. Terus selanjutnya ada unsur ekstrinsik yang lain, yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Berarti unsurnya ini karena adanya sebuah reward yang ingin didapatkan oleh seorang anak. Berarti ini berasal dari luar anak itu, mungkin dari gurunya, dari orang tua. Dan selanjutnya adalah intrinsiknya dari dalam diri anak tersebut, motivasi perilaku manusianya, yaitu muncul dari dirinya menghargai nilai-nilai kebajikan dia sendiri. Itu namanya unsur ekstrinsik. Jadi terdapat motivasi perilaku manusia yang sangat mempengaruhi dari perilaku anak-anak ataupun diri kita sebagai manusia. Next. Di sini ada sebuah kasus, ibu-ibu, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan, kemudian mendapat surat peringatan? Berarti itu adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Selanjutnya, apakah Anda mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi? Berarti itu mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan selanjutnya, apakah diri Anda sendiri ingin menjadi orang yang menghargai waktu? Okay.
dan sebagai teladan murid-murid Anda. Mungkin bisa dijelaskan pendapatnya, Ibu-ibu yang bisa menjelaskan, silakan. Iya, terima kasih untuk motivasi perilaku pada masalah ini. Sebagai guru, kita mengajar di kelas tepat waktu. Motivasi apakah yang mendasari tindakan kita? Salah satu sebagai guru kita adalah teladan bagi anak-anak. Sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, dan apa tindakan kita akan menjadi contoh buat anak. Sehingga jika ada peraturan, salah satunya dari tepat waktu, kita harus bisa mencontohkan atau meneladani satu. Lalu yang kedua, dedikasi dan loyalitas kita sebagai seorang guru itu bisa kita terapkan di sini. Menurut saya seperti itu. Terima kasih Bu Nunu. Jadi motivasi Bu Nunu dalam kasus ini, iya benar. Jadi Bu Nunu menjelaskan bahwa kasus yang ada di depan yang sudah saya tayangkan di layar itu menurut Bu Nunu bahwa motivasinya dari diri sendiri secara intrinsik, menghargai diri sendiri sebagai teladan siswa dan loyalitas terhadap pekerjaan. Ya. Untuk selanjutnya silakan Bu Mala ingin menambahkan. Sudah dijelaskan bersama bahwa motivasi perilaku manusia ketiga. Ini memang betul sesuai dengan yang disampaikan oleh Bu Nunung bahwa motivasi yang kita ambil dengan kasus tersebut yaitu adalah motivasi prinsip yang memang dari dalam. Karena meskipun peraturan itu sudah. Terima kasih sekali Bu Mala untuk tambahannya dari Bu Nunung. Jadi sama ya. Jadi yang pertama adalah dedikasi, loyalitas, dan apa tadi Bu? Dan teladan untuk para anak didik. Next. Nah, di sini sudah dewasa tadi, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Bapak Ibu pasti Bapak Ibu tidak asing lagi dengan keyakinan kelas. Kita sudah melaksanakan ini mungkin di awal pembelajaran kita lakukan di awal pelajaran baru. Jadi keyakinan kelas itu sebenarnya sama dengan kesepakatan kelas. Jadi ini adalah sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas dan membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan mampu mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada nilai luhur Pancasila, yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi keyakinan kelas itu bisa kita laksanakan di awal pelajaran baru, dan ini menjadi kesepakatan atau komitmen antara guru dan peserta didik yang harus dilaksanakan, ditaati, dipatuhi dengan oleh seluruh warga kelas sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan kondusif. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini tidak asing ya. Nah, kita lanjut aja. Next. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas itu di situ terdapat beberapa konsep yang harus kita lakukan. Yang pertama, pembentukan keyakinan kelas itu kalimatnya harus lebih abstrak dari peraturan. Pada keyakinan kelas itu juga biasanya berupa pernyataan secara universal. Universal itu berarti secara umum, jadi bisa dipahami oleh siapapun. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar lebih mudah diterapkan. Jadi tidak terlalu muluk-muluk ya. Jadi ini berhubungan dengan kekuatan sekolah, asal sekolah. Lanjut, dibuat dalam bentuk yang positif serta sedikit tetapi bermakna agar mudah diingat. Next. Di sini ada beberapa contoh keyakinan kelas yang dibuat oleh peserta didik dan gurunya. Di situ ada disiplin, datang ke sekolah tepat waktu, tentu saja ada yang duduk di kelas yang telah disediakan dengan tertib, menjaga kebersihan ruang kelas dan seterusnya. Next. Kita lanjut kepada disiplin positif. Disiplin itu dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
Jadi disiplin ini cenderung dengan rasa tidak nyaman. Disiplin ini cenderung dengan keterpaksaan, ya, baik untuk kita sendiri sebagai guru, bahkan untuk peserta didik kita. Nah, disiplin positif itu sebenarnya artinya maknanya itu adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Nah, hukuman dan hadiah. Padahal selama ini mungkin Bapak Ibu melakukan disiplin itu dengan melakukan hukuman, dan hadiah juga. Ternyata dalam disiplin positif itu tidak diperbolehkan. Nah, di slide selanjutnya akan saya jelaskan kenapa. Next. Terdapat posisi kontrol restitusi ada 5 yang biasa kita perankan sebagai guru. Yang pertama di situ biasanya adalah sebagai penghukum, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu pasti ingat ya apa yang pernah dilakukan kepada siswa signifikan kalau kita lihat posisi kontrol restitusi ini. Jadi yang pertama adalah kita sebagai penghukum. Seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman mungkin secara fisik atau secara verbal. Dan yang kedua itu adalah kita sebagai guru bisa sebagai pembuat orang merasa bersalah. Dalam hal ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Mungkin dalam kata istilah bahasa Indonesia kita menyindir secara halus. Selanjutnya yang ketiga yaitu kita bertindak memposisikan diri kita sebagai teman. Dalam posisi ini kita tidak bisa menyakiti murid, tetapi kita berupaya untuk mengontrol melalui persuasi. Persuasi itu sejenis bujukan, rayuan. Selanjutnya ada kita sebagai monitor atau pemantau. Memonitor berarti kita mengawasi. Dan yang kelima yaitu kita sebagai manajer. Ini adalah posisi terakhir, yaitu di mana guru berbuat sesuatu bersama murid. Jadi apabila murid mendapatkan masalah, maka guru tidak bertindak dari keempat posisi tersebut, tapi beliau memberikan gambaran agar siswa itu bisa menyelesaikan permasalahan dengan memberikan. Terima kasih Bu Reni. Selanjutnya. Menurut saya kalau ketika ada guru mengucapkan saya kecewa sekali dengan kamu, itu membuat rasa bersalah. Dan tidak langsung mengatakan kamu gini tapi saya kecewa dengan kamu, berarti perbuatan dia membuat berarti perbuatan dia salah gitu. Tapi tidak ngomong langsung kesalahannya apa. Saya kecewa. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Rini dan Bu Maya. Kalau menurut Bu Maya ini adalah posisi kita sebagai seorang pembuat rasa bersalah, sedangkan Bu Rini sebagai pemantau ya. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Sebenarnya ini jawabannya adalah sebagai rasa bersalah. Terang kita semua. Terima kasih sekali lagi Bu Rini. Maya di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Iya Pak, tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin, tapi tidak sengaja malah melempar kena wajah Bu Dina, kepala sekolah ketika beliau sedang berjalan. Kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Bu Dina ketika beliau sedang lewat. Iya Pak, dengan wajah sedih dan muka menunduk. Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya, tapi saya kurang mendengarkan dan tidak begitu kelihatan, terlalu kecil, terlalu kecil. Tangannya yang tadi saya mau buktiin semasa teman gitu, iya semasa teman gitu. Kami sekolah bahkan terdengar tadi karena terlalu kecil dan tidak kelihatan dan memang iya memang harusnya saya nambah itu. Tapi karena datanya nggak usah Bu, emang gimana bahas pengenalan gitu. Iya, disarankan untuk menambah berat badan. Memang, ya. Itu menurut saya
apa namanya, karena dia sudah mendengarkan lalu kemudian memberikan solusi. Itu saja menurut saya. Mungkin ada yang Silakan Bu Dewi. Saya menambahkan sedikit, tapi pada dasarnya saya setuju dengan Bu Mala. Jadi Pak Jokonya bertindak sebagai teman untuk siswanya. Jadi pertama, beliau tidak menjudge, tidak langsung memberikan punishment atau memberikan rasa bersalah pada siswanya, tapi beliau bertanya dulu asal muasal peristiwa tersebut. Jadi beliau runtutan peristiwa itu bagaimana ditanyakan ke siswanya tadi. Itu kalau menurut saya. Terima kasih Bu Dewi dan Bu Mala yang menyatakan bahwa posisi Pak Joko sebagai teman, ya? Sebagai teman. Oke, next. Lanjut ke Iya, dari kasus tersebut kita akan beralih kepada segitiga restitusi. Tadi sudah sedikit diulas oleh Bu Tuti, yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini iya, jadi segitiga restitusi segitiga itu berarti terdapat 3 poin penting yang harus kita ketahui. Yang pertama dalam melakukan segitiga restitusi itu yang pertama yang kita lakukan adalah pertama menstabilkan identitas, yaitu meyakinkan kepada anak kesalahan apa yang telah dibuat. Di sini segitiga restitusi itu digunakan untuk kita membantu anak menyelesaikan masalah. Selanjutnya yang kedua yaitu kita validasi tindakan yang dilakukan oleh anak, dan yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan anak. Next Pak. Di sini terdapat konsep disiplin pendekatan restitusi, yaitu cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi sendiri itu apa? Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka berhubungan dengan hukuman dan penghargaan tadi, ya, Bapak Ibu. Itu adalah menurut Goshen 2024. Nah, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan Bapak Ibu, dan ini bukan merupakan paksaan. Restitusi itu membantu murid untuk lebih bisa memiliki tujuan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Next. Nah, di sini akan saya jelaskan konsep disiplin dengan identitas gagal. Bagaimana kita melakukan disiplin tetapi ujungnya adalah kegagalan. Nah, paradigma kita tentang hukuman dan penghargaan selama ini sangat kental sekali bahwa hukuman itu sebenarnya bagi siswa itu sangat menyakitkan. Ini tidak nyaman untuk siswa dan ini dapat membuat ketakutan serta memaksa. Selain itu murid bisa berbohong dengan menyembunyikan kesalahan-kesalahan serta bisa menjadi rendah diri. Dan penghargaan itu, kalau untuk penghargaan ternyata tidak efektif untuk murid kita. Selain dia bisa namanya merusak hubungan, jadi kita bisa membuat atau menimbulkan rasa iri dengan siswa yang lainnya, juga bisa mematikan kreativitas dan menghukum dengan sistem ranking. Penghargaan itu ternyata adalah sebuah hukuman juga, jadi bentuk lain dari sebuah hukuman dan merampas hak untuk menghargai dirinya. Next. Nah, selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Kita ternyata terhadap anak tidak boleh melakukan memberikan hukuman dan penghargaan, tetapi kita harus melakukan apa Bapak Ibu? Yaitu melakukan yang namanya konsekuensi atau restitusi.
dan ini merupakan penguatan untuk jangka pendek serta dapat menstimulus tetapi juga mendapatkan respon, dan selanjutnya murid bisa menghargai peraturan serta anak-anak tidak kehilangan waktu untuk mempersalahkan diri sendiri. Sedangkan untuk restitusi itu adalah murid bisa lebih bertanggung jawab untuk kesalahannya, fokus pada pemecahan masalah, lebih menghargai dirinya, serta dapat memegang kendali untuk dirinya sendiri, dan murid bisa lebih bersemangat untuk memperbaiki diri. Next. Nah, di sini ada perbedaan kasus contoh, ada murid yang suka lupa mengerjakan PR. Perbedaannya ada di mana? Di hukuman, saat guru memberikan hukuman, murid saya ulangi Bapak Ibu, maaf. Di sini saya berikan contoh yang memberikan perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di situ ada sebuah kasusnya adalah murid lupa mengerjakan PR. Nah, kalau di sini ada murid lupa mengerjakan PR, mungkin kita akan memberi hukuman. Di situ ada guru menghukum dengan warna merah selama 10 menit. Setelah itu guru marah, muridnya jadi ketakutan. Nah, kalau kita melakukan konsekuensi akan berbeda Bapak Ibu. Guru melakukan konsekuensi mungkin dengan mengerjakan PR-nya pada saat istirahat, diberi waktu, tetapi dengan konsekuensi bahwa anak itu tidak akan mendapatkan jam istirahatnya. Jadi jam istirahatnya anak akan berkurang. Nah, di sini guru bersikap tegas sehingga murid dapat menghormati peraturan. Kalau kita melakukan secara restitusi, guru menanyakan dulu keyakinan kelas yang sudah dibuat dengan siswa sehingga dapat membantu siswa untuk menyelesaikan masalah, dan guru bersikap terbuka sehingga murid bisa menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Ini kasusnya sama ya Bapak Ibu, yaitu Pak Joko, Adi, dan Mario tadi. Nah, ini kita diminta untuk mengidentifikasi segitiga restitusi yang ada pada kasus ini. Saya ingatkan bahwa segitiga restitusi itu tadi adalah tindakan yang pertama, kita yang pertama yaitu kita menstabilkan identitas dulu. Yang kedua, kita memvalidasi tindakan. Yang ketiga, kita menanyakan keyakinan siswa. Jadi memvalidasi, menstabilkan identitas itu seperti contohnya kamu di situ ada ya Bapak Ibu. Kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Itu adalah kita menstabilkan identitas siswa. Okay? Terus selanjutnya langkah selanjutnya adalah kita memvalidasi tindakan yang salah. Contohnya setiap orang pasti punya salah, setiap orang tidak sempurna. Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan kelas yang ada pada kelas. Contohnya kata-kata di situ mungkin ini, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, gitu ya Bapak Ibu yang ada di kasus tadi. Mungkin ada yang bisa memberikan komentar dari kasus Pak Joko, Mario, dan Adi tadi tentang segitiga restitusi. Yang terakhir, ini yang saya tunggu karena saya sedang CPR. Nah itu. Jadi gini, kalau tadi menurut Musabka di awal ya, saya tadi menggunakan tidak boleh adanya hukuman atau hadiah. Sebetulnya kalau kita menghilangkan sama sekali, saya kira nggak bisa. Di dunia pendidikan dengan seiring waktu yang berjalan, dengan kondisi anak-anak, dengan zamannya sendiri, itu mesti ada hukuman dan hadiah. Cuma dalam kategori yang bisa ditekan sendiriannya. Misalnya tadi dengan memberikan pertanyaan tadi kan memposisikan
Bu Saka, ini kalau saya melihat eksekusi itu kan dalam dunia hukum saya rasa namanya asas praduga tak bersalah gitu ya. Jadi setiap anak itu pasti punya alasan. Misalnya tadi tidak mengerjakan PR. Kenapa nggak mengerjakan PR? Itu bu saya kena banjir ya. Mungkin di Simo 1 seperti itu bisa kan rawan banjir gitu ya. Itu alasan-alasan yang bisa kita maklumi. Kemudian bagaimana jika alasan-alasan itu tidak masuk akal dan gergetong gitu. Kita sebagai guru tetap pakai restitusi tadi atau nggak boleh kita melakukan suatu tindakan yang anak kita kok gitu Bu Saka berikut. Terima kasih untuk Bu Ida dan pertanyaan terima kasih untuk Bu Yustin. Ya, Bu Yustin bertanya tentang bagaimana apa tadi Bu? Kalau dari yang saya pelajari, hukuman dan penghargaan memang tidak diperbolehkan. Jadi kalau ada yang seperti itu, kita sebagai guru harus sabar tetap melakukan segitiga restitusi yang tadi. Jadi kita tetap harus menggali anak sampai dapat kejujuran anaknya. Jadi supaya anak itu tidak memberikan alasan-alasan yang tidak jelas bagaimana. Mungkin kita lebih memberikan pendekatan approach kepada anak seperti tadi kita memposisikan diri. Yang pertama mungkin kita sebagai teman begitu menyatakan bahwa hukuman dan penghargaan memang tidak diperbolehkan. Diusahakan adalah konsekuensi dan melakukan restitusi tadi. Jadi kita sebagai guru ini adalah tantangan kita ke depannya, yaitu melakukan Maaf beserta saya ingin menambahkan apa yang saya sedikit tahu karena untuk PMF kebetulan saya sudah mengajarkan yang keyakinan kelas. Jadi sebelum adanya restitusi segitiga restitusi itu kita sebaiknya tadi sudah disampaikan Bu Soska di awal tahun pembelajaran atau tahun ajaran baru itu kita sudah bisa mengajak anak-anak membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Di mana kesepakatan dan keyakinan kelas itu bukan bu guru yang menentukan, tapi dari anak-anak. Bu guru hanya sebagai memberikan pertanyaan pemantik. Bagaimana bila kalian tidak mengerjakan PR? Kira-kira harus apa? Terus bagaimana kalau kalian datang terlambat? Datang terlambat sekali, 2 kali, 3 kali, enaknya jadi apa ya? Itu nanti anak-anak yang menentukan sendiri dari keyakinan dan kesepakatan kelas yang telah dibuat itu untuk anak-anak yang gelewel dan berkali-kali mengingatkan masih tetap seperti itu. Lama-kelamaan dia akan tumbuh rasa malu karena dia sendiri yang membuat kesepakatan seperti itu. Nah, jadi sabar, memang butuh waktu sabar. Tapi setidaknya dengan adanya keyakinan dan kesepakatan kelas itu, anak sudah tahu kalau dia tidak mengerjakan PR itu kira-kira hukumannya apa. Dan dari segitiga restitusi tadi, setelah menentukan identifikasi, validasi, dan kita kembali menanyakan keyakinan ke anak, dan anak itu pasti menjawab, kalau saya tidak mengerjakan PR harus ini, ya sudah, silakan dilakukan. Nah, itu kalau sudah 2-3 kali dan anak itu tetap melakukan seperti itu, pasti tumbuh rasa malu. Dengan adanya rasa malu itu akan muncul disiplin positif. Jadi bukan disiplin yang dipaksa karena aturan, tapi karena kesadaran diri sendiri. Itu yang saya tahu. Terima kasih. Terima kasih Bu Tuti. Sekarang apa yang ada pada kita disesuaikan oleh sekolah. Berarti yang namanya keyakinan kelas itu tidak permanen.
dia bersifat fleksibel. Jadi saat kita membutuhkan sesuatu yang harus ditambahkan atau dikurangkan, itu bisa diperbolehkan. Iya, fleksibel. Karena di situ ada terdapat bahwa kita harus memperhatikan yang namanya aset sekolah atau kekuatan sekolah. Jadi yang namanya aset sekolah mungkin kan bisa bertambah. Aset sekolah bukan cuma secara materi, tapi materi juga yaitu SDM yang ada di kita. Misalnya guru dan siswa yang ada di kelas, mungkin ada perubahan, mungkin ada penambahan siswa juga. Itu yang menjadikan kelas kita mungkin berubah secara aset dari kekuatan kelas yang kita peroleh dari kelas kita sendiri itu. Ya, karena keterbatasan waktu Bapak Ibu. Ya, terima kasih atas waktunya misalkan iki apa gergeti saya. Iya. Iya, karena kita yang sudah praktek di dalam kelas itu untuk tidak menghukum anak itu sangat sulit. Dalam arti hukumannya membuat anak itu bisa disiplin ya. Contohnya tadi Berisi sudah menerangkan bahwa anak tidak mengerjakan PR dia. Kita sudah sesabar-sabar mungkin ya kita bertindak agar tidak anak itu bagaimana caranya anaknya bisa mengerjakan tugas itu sendiri. Terus caranya bagaimana kita ini tanya jawab ini. Caranya bagaimana kita bisa meyakinkan anak itu dan memberi tanggung jawab yang benar-benar dia bisa jerah tanpa hukuman. Bisa. Terima kasih pertanyaannya Bu Sri. Jadi untuk membuat anak jerah ternyata tidak diperbolehkan kita menggunakan hukuman ataupun penghargaan, tetapi kita harus menggunakan tadi yang sudah saya sebutkan, menggunakan tiga restitusi. Kita bisa memposisikan diri menjadi posisi-posisi kontrol yang sudah saya jelaskan. Tapi bagaimana nih kalau permasalahan ada pada seperti muridnya Bu Sri tadi? Nah, seperti yang dijelaskan oleh Bu Tuti, yang pertama itu adalah kesepakatan kelas tadi yang mungkin bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab anak. Rasa tanggung jawab anak terhadap apa yang dilakukan. Nah, ini berhubungan dengan karakter. Saya tahu bahwa kita selama ini murid-murid kita mengalami degradasi karakter, yaitu banyaknya anak-anak yang tidak hormat pada orang tua, tidak bertanggung jawab dan lain sebagainya. Nah, ini kita sebagai guru adalah menjadi PR bagaimana kita menumbuhkan karakter anak didik kita supaya menjadi anak yang bertanggung jawab, lebih menghormati orang lain, bisa berdisiplin untuk diri sendiri dan lain sebagainya. Di sini kalau menurut saya secara pribadi saya jawab kita lakukan dengan melakukan kebiasaan baik untuk menumbuhkan karakter siswa agar lebih baik. Setelah itu baru kita lanjut kepada kesepakatan kelas yang sudah disebutkan oleh Bu Tuti tadi. Mungkin ada yang bisa membantu teman-teman yang lain menjawab? Kesepakatan secara istilahnya itu kita menyebutnya bukan hukuman, tetapi konsekuensi. Jadi saat kita tidak melakukan A, berarti konsekuensi atau akibatnya adalah B. Seperti itu. Kalau anak berkata kotor, itu pasti kena juga. Kesalahan anak, dan proses itu diberikan pensil nanti dikasihkan anak. Apalagi termasuk hukuman atau itu konsekuensi, ya, bukan hukuman. Konsekuensi itu adalah anak bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri tanpa melibatkan fisik. Kalau hukuman itu lebih ke arah fisik. Misalnya saat kita tidak mengerjakan PR, guru menghukum untuk mengorong bendera selama 10 menit, atau saat kita tidak mengerjakan tugas, mungkin anaknya disuruh berputar lapangan. Jadi ada timbul rasa secara fisik itu yang membuat anak itu merasa tertekan, terpaksa seperti itu. Kalau konsekuensi itu adalah komitmen, jadi perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak. Jadi tidak ada istilah diuntungkan atau dirugikan. Begitu itu. Nggih.
Iya. Jadi mungkin kalau tidak mengerjakan PR, konsekuensinya seperti tadi yang disebutkan, yaitu anak disuruh mengerjakan di jam lain yang dapat mengurangi hal lain yang mungkin dia senangi, istirahat misalnya. Jadi ayo kerjakan waktu istirahat. Jadi jam istirahat itu berkurang ya, gitu ya. Nah, terima kasih. Untuk kegiatan hari ini dapat saya simpulkan bahwa membentuk budaya sekolah yang berfokus pada kebutuhan murid dan pertumbuhan karakter positif bukanlah hal yang mudah, tetapi saya yakin dengan kerja keras kita sebagai pendidik kita dapat membuat siswa bertumbuh menjadi dewasa dan sukses dalam pekerjaan nantinya, kehidupan serta relasinya dengan orang lain, serta dapat menumbuhkan karakter yang memiliki integritas tinggi, bertanggung jawab dan dapat diandalkan, berbudi pekerti dan bermanfaat bagi lingkungan dan negara. Di sini saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal dari perubahan di sekolah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan acara pada pagi ini mendapatkan berkah bagi kita semua. Bila berdoa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.